Di sini kita habis bikin ini ya guys ya. Kembali lagi bersama kita. Aku mau ngomong, aku lo yang ngajarin. Ini enggak tahu. Channel Jumat Legi. Asalnya hari Minggu. Kan judulnya doang Jumat. Kita bikin setiap hari Minggu. Ya kalau ada dia ya kita bakal cerita. Seram kembali. Ayo sekarang kamu dulu aja ya. Kamu dulu, aku. Jadi ada seorang keluarga. Sebut aja Berat. mamanya itu namanya Rina. Rina ya. Ayahnya itu sebut aja namanya Riris. Kil. Ayahnya itu namanya Kirs. Nah, kayak Kau sebut nama aku mati kan. lah terus si Rina itu punya anak sama si Kils. Tapi pas anaknya masih udah lahir, Kils itu meninggal dunia di hari itu. Waduh. Anak pertama namanya Berarti itu yang lagi ya? Iya. Anak pertama namanya Hiro, kedua namanya Bintang, ketiga namanya Mila, keempat namanya cuman 3 doang. Jadi setelah itu mereka kayak ketakutan. Kok bisa sih? Setiap malam. Tiba-tiba gitu loh. Gak tahu, pokoknya setiap malam mereka tuh kayak ketakutan banget. Tapi kok bisa ya tiba-tiba gitu? Iya, nggak tahu juga gue. Pendapat Anda? Terus akhirnya si Mila ini anak terakhir beraniin diri buat ke gudang. Waduh. Pas tepat jam 1 malam. Wah, itu paling serem menurutku. Bintang si anak kedua itu kan khawatir ya adiknya sendirian gitu ya. Dia akhirnya sama kakaknya Hiro, Kak Hiro, Mas nyebutnya Mas Hiro, ayo iku ke gudang itu, kasihan adik. Ya udah, mereka ke gudang intip. Si Mila itu usianya masih 2 tahun. Wow, kok ngerti? Keren sih, keren. Terus si Bintang anak kedua itu tadi usianya itu 8 tahun dan kakaknya itu 12 tahun. Berarti yang si anak kedua itu udah kelas 2 ya? Udah kelas 2, 8 tahun. Tapi ya, terus akhirnya mereka ke sana. Kayak Mila itu kan kecil ya, tahu di mana keberadaan, bisa ngelihat kayak gitu-gitu, kan. Iya. Dia kayak ngomong sendiri. Terus ada satu kamar, ada pembantunya di situ. Tapi udah lama meninggal. Tapi terus mereka akhirnya kembali karena dikira si Mila itu sama pembantunya. Mereka bilang ke ayahnya, "Loh, gimana itu?" gitu kan. "Loh, kok bisa itu loh, pembantu kita sudah meninggal lama." Pengurus Mila itu. Nah, akhirnya Mila itu bilang, "Loh, gimana caranya masuk kamar itu, kan itu kuncinya sudah hilang." Karena udah dibawa pembantunya. Terus bilang si Mila, "Udah lewat aja." "Loh, gimana?" Ayahnya bilang gitu, kakaknya bilang, "Nembus gitu." Si itu Bintang. Terus Mila bilang, "Iya, nembus, ambil." Kayak senyum-senyum gini. Ya itu keluarga mereka ketakutan dan akhirnya panggil Pak Ustadz Naruto. Pak Ustadz buat ngajiin. Aku mau ngomong. Iya. Ini kayaknya bukan cerita serem tapi ngakak parah. Kok bisa? Ustadz Naruto-nya. Iya, Ustadznya Naruto. Naruto-nya perempuan ya namanya. Ustadz. Ya benar. Terus mereka akhirnya usir itu. Udah. Ternyata itu ayahnya yang udah meninggal. Yang tanya tadi bukan ayahnya ya guys ya, omnya. Si mamanya juga udah meninggal, makanya dia tinggal sama omnya sama tantenya. Omnya itu nggak punya anak, tantenya juga nggak punya. Mereka itu dianggap seperti anak sendiri. Tapi aslinya ya iya sih, ya enggak sih. Yang asli itu ya bukan anak sendiri. Ya gitulah ceritanya. Sekarang lu lah. Aku sih gimana ya? Kamarnya kan dia malu gue. Oh, malu. Kenapa sih cewek selalu malu gitu? Gak tahu.
Ayo. Nah, aku itu dengar ceritanya itu juga dari temanku yang itu masih kelas 5 ya. Atau aku cerita sisi gelapnya Teletubbies. Nggak usah. Teman gue ya. Udah tahu semua ya tentang Teletubbies. Ya, Film masa kecil gua, kesukaan gua. jangan Iya, ada iya. sisi gelapnya. Iya. Nah, Di Upin Ipin juga ada sih. temanku pas dia masih ngerasa kelas 3 itu. Lah, lu punya teman kelas berapa? Kelas 1 masih bayi sampai SMP gua punya teman-teman. Masih bayi dia temenin. Sampai SMP. Oke, pas dia kelas 3 gimana terus? Nah, dia itu dijak keliling-keliling sama gurunya. Aslinya di belakang apa itu sekolah gue itu aslinya ada kayak pohon yang buat bunuh tali gitu loh. Oh, Iya, bunuh ada diri. gitu. Iya, buat Tali gantung itu. Iya, ada itu. Kok bisa? Di sekolah gua di belakangnya 2. Konon katanya dulunya itu juga ada 2 orang cewek sama cowok yang bunuh diri di situ. Kenapa? Katanya sih ceritanya udah nggak sanggup sekolah di situ. Kenapa? Gak tahu. Namanya itu gue juga belum lahir pas itu. Nah, terus di belakang sekolah gue itu juga ada kuburan beneran. Sama dong kayak gua. Ada kuburan anak kecil peringgon yang disampai-sampai. 2 lagi. Ada kuburan ya. Berapa? Terus di tengah-tengahnya itu baru ada tali tempat bunuh diri. Sudah gitu aja. Serem sih. Ora. Malah ngakak. Lu belum lahir, dianya udah bunuh diri. Iya. Seharusnya tunggu lu lahir aja. Baru kamu kan tahu ceritanya. Namanya anggap aja yang perempuan itu namanya Keong-keong. Sing laki-laki namanya Bambang ya. Waduh, Nah, mampus. aduh, apaan? Buku itu. Dan guys, hati-hati ya di nomor. Jika kalian nggak mau apa-apa di samben ceritanya pas mamaku kecil dulu ada ceritanya 00000 itu nggak boleh ditelepon namanya. Nanya berapa kali? Nggak tahu juga sih. Bentar, coba ulang kata-katanya. Aku juga nggak tahu. Pokoknya nolnya banyak. Terus Tanya burinya 10 kali. 883. Terus setelah itu kayak ada suasana apa itu ya, gelap dan sepertinya memakan hak ya. Jadi itu apa, pernah ada orang ditelepon, dia nggak ada siapa-siapa di rumah sendirian, dia nelpon terus kayak bau bangkai gitu loh. Mereka ini cek di rumahnya dia udah meninggal dunia ternyata. Lah, siapa yang telepon itu tadi? Itu dulu ya guys ya, sekarang udah nggak ada, tapi juga hati-hati.